Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang di Aiko Family Channel. Nah, ini vlog pertama kita teman-teman. Jadi ini enaknya kita ngapain ya? Gimana kalau kita belajar mengenai huruf Jepang? Nah, teman-teman, mungkin udah banyak yang tahu ya kalau Jepang itu terdiri dari beberapa jenis huruf gitu ya. Nah, untuk yang pertama ini kita bahas satu hurufnya dulu, namanya huruf hiragana. Nah, udah ada yang pernah belajar ya? Nah, huruf hiragana ini secara umum atau secara garis besar, secara pokoknya itu ada 46 huruf, teman-teman. Nah, kita belajar yang 46 ini dulu yuk. Nah, kalau biasanya kita huruf bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kita kenal alfabet gitu kan ya, A, B, C sampai Z. Nah, kalau dalam bahasa Jepang itu hurufnya ada gabungan dari dua huruf yang membentuk jadi satu suku kata gitu. Nah, langsung aja ya teman-teman ya, kita mulai. Yang ini namanya huruf A. Nah, selanjutnya ini I. Kemudian U. Selanjutnya E. O. Nah, ini kalau kita di dalam bahasa Indonesia namanya huruf vokal ya teman-teman ya. A, I, U, E, O. Nah, nggak cuma sampai di sini teman-teman, kita lanjut hurufnya ya. Nah, ini K. Jadi, huruf ini adalah gabungan antara konsonan G dengan huruf vokal A menjadi K. Nah, dalam bahasa Jepang ditulis dengan satu huruf seperti ini. K. Selanjutnya Ki. Kemudian Ku. Ke. Ko. Kita lanjut huruf selanjutnya. Sa. Sama seperti K tadi, sa ini adalah gabungan antara konsonan S dengan vokal A. Begitu. Shi. Nah, kalau huruf yang satu ini, dia adalah gabungan antara konsonan S, konsonan H, dan vokal I. Jadi kalau ditulis dalam huruf Romawi, S, H, I. Bacanya shi. Selanjutnya su. Ini biasa konsonan S dan vokal U. Se. So. Nah, kita lanjut lagi. Ta. Gabungan antara konsonan T dengan vokal A. Ci. Nah, ini bacanya ci, bukan ti. Nah, kalau ci ini gabungan antara konsonan C, H, dan vokal I. Jadi ada 3 gabungannya, konsonan C, konsonan H, dan vokal I. Bacanya ci. Nah, yang ini juga spesial bacanya teman-teman, cu. Jadi, huruf cu ini juga gabungan dari konsonan T, T gitu ya, terus S, dan vokal U. Jadi, tulisannya dalam huruf Romawi T, S, U. Bacanya cu. Atau dalam versi lembutnya ada juga yang bilang su. Su. Selanjutnya huruf T. Kemudian to. Lanjut lagi na. Nah, huruf na ini gabungan antara konsonan N dengan vokal A. Ni. Nu.
ne, no, ha, hi. Ayo, ada yang bilang ini hu? Ya, salah ya teman-teman. Ini kita bacanya fu. Nah, jadi kalau yang h dan hi tadi, konsonan h dengan a vokal, konsonan h dengan vokal i. Nah, kalau yang ini bukan hu tapi fu, konsonan f dengan vokal u. Kemudian he. Nah, huruf ini bisa jadi dua versi bacaannya teman-teman. Yang pertama dia he dan yang kedua dia e. Di mana fungsi perbedaannya? Yang pertama kalau he dibaca he ya teman-teman ya, dia untuk kosakata atau kata-kata. Dan kalau dibaca e dia berfungsi sebagai partikel. Nanti kita pelajari selanjutnya ya. Kita lanjut lagi. Ho, ma, mi, mu, me, mo. Nah, jadi gabungan antara konsonan M dengan huruf vokal A, I, U, E, O. Ya. Ayo, ada yang tahu nggak setelah ya huruf apa? Setelah ya, ini spesial ya teman-teman. Tidak ada yi, tapi langsung yu. Dan juga tidak ada ye, langsung yo. Kita lanjut lagi. Ra. Jadi konsonan R dan vokal A. Ri. Konsonan R dan vokal I. Ru. Konsonan R dan vokal U. Re. Konsonan R dan vokal E. Ro. Konsonan R dan vokal O. Selanjutnya, wa. Konsonan W dan vokal A. Nah, kalau yang ini bacanya bisa wo, bisa o gitu ya. Ini hanya digunakan ketika dalam kalimat, menuliskan kalimat yang menggunakan partikel o. Jadi dalam bahasa Jepang itu partikelnya banyak teman-teman. Nanti kita pelajarin ya. Dan selanjutnya, huruf spesial hanya berdiri satu konsonan, yaitu n atau n. Atau di ujung kalimat atau di ujung kata kita bisa bacanya eng. Seperti itu. Kita ulangi lagi ya teman-teman ya. A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So, Ta, Ci, Cu, Te, To, Na, Ni, Nu, Ne, No, Ha, Hi, Fu, He, Ho, Ma, Mi, Mu,
me, mo, ya, yu, yo, ra, ri, ru, re, ro, wa, o, en, o. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana penggabungannya dalam bentuk satu kata? Nah, untuk contohnya kita misal ini ya. Kita ambil huruf A, I, U, E, O aja. Kita bentuk satu kata yaitu A, O, I. Nah, seperti ini ya teman-teman. A, O, I. Jadi dalam bahasa Jepang bacanya aoi. Artinya warna biru. Atau kita lanjut lagi, misalnya I, E, Y. Y ini dalam bahasa Jepang artinya rumah. Atau kita ganti nih, I-nya jadi U. U dan E. Bacanya Ue. Artinya di atas. Seperti itu ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ganti lagi jadi huruf yang lain? Misal nih pakai yang ada konsonannya gimana? Nah, jadi misalnya nih huruf A, K, dan I. A, K, I. Jadi bacanya akai. Akai. Jadi secara Romawi ini huruf A, konsonan K, vokal A. Jadi ini ada dua huruf K dan A. K. Kemudian vokal I. A, K, I. Nah, kita ambil contoh yang lain ya. Nah, ada yang tahu nggak ini bacaannya apa? Yeay, benar. Jadi ini bacanya eki. Artinya stasiun. Seperti itu ya teman-teman. Mudah kan? Nah, kalau yang ini masih tahu dong. Ya, ini bacanya sushi. Nah, sushi itu tahu ya teman-teman ya, makanan khas Jepang. Nah, mungkin teman-teman pada bertanya-tanya ya, masa sih huruf Jepang itu cuma segitu, gitu kan? Nah, jadi teman-teman, huruf Jepang itu ada yang namanya penambahan teng-teng atau kita bilang di sini kayak tanda kutip seperti itu ya di huruf-hurufnya. Kayak misalnya nih. Nah, ini huruf G. Jadi konsonan G dan vokal A. Kalau tidak ada teng-teng ini tadi, maka ini adalah huruf K. Konsonan K dan vokal A. Tapi dikarenakan ada teng-teng, kita sebutnya teng-teng ya teman-teman. Ini bacanya jadi G. Konsonan G dan vokal A. Begitu juga selanjutnya. Jadi kalau misalnya ini vokal A dan konsonan G, G gitu ya. Jadi G, maka huruf yang lain juga seperti itu. Misal G. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini itu disesuaikan sama huruf dasarnya apa. Karena ini huruf dasarnya K, konsonan K dan vokal A, maka huruf selanjutnya juga mengikuti urutan dari huruf yang ini. Kalau sebelumnya kan K, Ki, Ku, Ke, Ko, tapi mengalami perubahan bunyi menjadi G, Gi, Gu, Ge, Go. Jadi disesuaikan urutannya. Sekali lagi, karena ada teng-tengnya ini tadi teman-teman.
Kalau tidak ada teng-tengnya, maka dia dibaca ka. Kalau ada teng-tengnya, dia dibaca ga. Nah, jadi karena ini ada teng-tengnya, maka ini kita baca ga. Gi, gu, ge, dan go. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada huruf yang juga mengalami penambahan teng-teng ya teman-teman. Teng-teng kita bilangnya karena garis 2 ini tadi. Yaitu huruf sa. Konsonan sa, konsonan S dan vokal A kalau mengalami penambahan teng-teng, maka mengalami perubahan bunyi dari sa menjadi za. Za. Nah, jadi beda ya teman-teman ya, kelihatan banget kan ya bedanya ya. Jadi kalau misalnya sa seperti ini, za seperti ini. Beda ya. Bedanya hanya di teng-teng sebenarnya. Tapi perbedaan ini yang mengakibatkan perubahan bunyi. Seperti itu. Dah. Selanjutnya juga sama seperti ga, gi, gu, ge, go yang mengalami perubahan bunyi za dan urutannya juga mengalami perubahan bunyi menjadi za. Nah, ini bukan zi, tapi ji. Ji. Z. Z. Zo. Seperti itu. Nah, ada lagi nggak? Ada dong. Nah, ada yang tahu nggak ini huruf apa dasarnya? Huruf ta, ya benar teman-teman, huruf ta ya. Karena mengalami penambahan teng-teng di atas hurufnya, maka berubah bunyi menjadi da. Seperti itu ya, da. Nah, ini bacanya bukan di, tapi ji. Sama seperti shi yang mengalami penambahan teng-teng menjadi ji, ci juga seperti itu. Selanjutnya zu. Nah, yang ini de dan do. Kita lanjut lagi. Nah, ini ba, bi, bu, be, bo. Selanjutnya, nah beda ya teman-teman. Kalau tadi tanda kutip 2, ini sekarang ada bulat-bulat nih di atasnya ini. Nah, kalau bahasa Jepang ini kita sebutnya maru. Nah, kalau ada huruf dasar ditambah maru mengalami perubahan bunyi juga teman-teman. Jadi ini menjadi pa. Ayo, apa bedanya dengan ha dan ba tadi? Kalau dilihat sekilas, huruf-huruf ini hampir sama ya teman-teman ya. Tapi secara bacaan atau secara pengucapan, ini kita bacanya beda. Ini kita baca ha, yang polos tanpa teng-teng maupun maru. Nah, kemudian kalau ha dikasih teng-teng, ini kita bacanya ba. Ba. Kalau ha dikasih maru, kita bacanya pa. Nah, jadi udah jelas ya teman-teman bedanya. Nah, ini kita baca pa, pi, pu, pe, po. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini ada 2 huruf nih teman-teman. Nah, jadi ini penulisannya itu yang satu hurufnya ditulis secara ukuran normal yang biasa gitu ya. Huruf keduanya ini ditulis setengah dari huruf pertama. Karena aksara Jepang itu kebanyakan tulisnya dari atas ke bawah, maka tulisannya seperti ini. Nah, jadi kalau tulisannya ke samping, gimana cara nulisnya? Ayo kita contohin ya. Nah, ini dia teman-teman bagaimana penulisannya untuk dia penulisan yang ke samping. Jadi kita tulis dulu hurufnya sesuai dengan huruf ukuran biasa.
Nah, setelah itu untuk huruf keduanya kita kasih ukuran dia setengah dari huruf pertama. Seperti ini. Nah, ini adalah huruf Q yang digabung dengan huruf ya. Huruf Q yang digabung dengan huruf ya. Ini ya teman-teman. Nah, karena penulisannya itu ada yang gede terus ada yang kecil, satu gede satu kecil gitu ya, maka huruf ini bacanya kya, i nya dihilangkan seperti itu. Nah, jadi teman-teman ini bacanya kya gitu ya, kya dan Q, Q serta kyo, kyo gitu. Nah, ada lagi enggak yang ada tambah pakai ini, pakai teng-teng atau malu, ada nggak sih? Ada teman-teman. Jadi kayak misalnya nih, nah yang ini bacanya gia, yang ini gyu, dan yang ini gyo, gia, gyu, gyo. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini huruf shi digabung dengan huruf ya. Shi-nya gede, ya-nya itu setengah dari huruf shi-nya. Maka ini bacanya sha. Sha. Shu. Sho. Ja. Nah, ini beda ya teman-teman ya dengan sha tadi. Bedanya adalah ada tambahan teng-teng di atas huruf shi-nya. Maka bacanya ja. Ju. Jo. Lanjut lagi. Nah, ini bacanya ca. Tanpa huruf ini, kalau yang ini sendiri, maka ini bacanya ci kan ya. Nah, karena ada huruf ya kecil di bawahnya, maka dia dibaca ca. Cu. Cok. Nah, ini huruf ni. Ada penambahan ya kecil di bawahnya, maka dibaca nya. Jadi nya. Konsonan N, Y, dan vokal A. Nya. Nyu. Nyo. Nya, nyu, nyo. Hia. Hia. Ini aslinya huruf hi, lalu ada tambahan ya kecil di bawahnya. Seharusnya kalau ini gede huruf ya-nya, maka bacanya hiya. Tapi karena ya-nya kecil nih di bawah nih, maka jadi hia. Hia. Konsonan H, konsonan Y, dan vokal A. Hia. Hiu. Hio. Nah, karena ada teng-teng, maka jadi bia. Bia. Biu. Bio. Teng-tengnya ganti nih jadi maru, maka jadi pia. Piu. Pio. Mia. Miu. Mio. Mia, miu, mio. Nah, sudah teman-teman, selesai itu penambahan hurufnya. Nah, jadi kalau di total nih ada berapa hurufnya? Lebih dari 100 ya teman-teman ya. Nah, kira-kira gimana teman-teman? Susah kah belajar bahasa Jepang? Enggak ya.
Gampang ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ulangi lagi yuk mengenai huruf hiragananya. Nah, sekali lagi kalau mau bertanya-tanya huruf hiragana ini huruf apa sih ya? Nah, huruf hiragana adalah huruf asli Jepang yang digunakan di setiap kata atau kalimat dalam bahasa Jepang. Nah, biasanya kalau ada huruf Jepang yang bisa ditulis dalam huruf kanji, dia tidak perlu ditulis lagi dalam huruf hiragana. Tapi kalau ada huruf hiragana yang tidak bisa dituliskan ke dalam huruf kanji, maka digunakanlah huruf hiragana itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ulangi lagi yuk huruf hiragana dalam bahasa Jepang. Sama-sama ya. A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So, Ta, Ci, Cu, Te, To, Na, Ni, Nu, Ne, No, Ha, Hi, Fu, He, Ho, Ma, Mi, Mu, Me, Mo, Ya, Yu, Yo, Ra, Ri, Ru, Re, Ro, Wa, O, En, Ga, Gi, Gu, Ge, Go, Za, Ji, Zu, Ze, Zo, Da, Ji, Z, De, Do, Ba, Bi, Bu, Be, Bo, Pa, Pi, Pu, Pe, Po, Kia, Kyu, Kyo,
Gia, giu, gyo, sha, shu, sho, ja, ju, jo, ca, ju, co, nya, nyu, nyo, hia, hiu, hio, bia, biu, bio, pia, piu, pio, mia, miu, mio. Hore, habis. Mohon maaf teman-teman, ternyata ada yang ketinggalan satu komplotan, satu kelompok ya, yaitu Ria, Ryu, Rio. Nah, ini deh baru lengkap huruf Jepangnya ya, teman-teman ya. Maaf ya, tadi ketinggalan. Dia ngumpet entah di mana. Ria, Ryu, Rio. Jadi ini konsonan R, konsonan Y, dan huruf vokal A, U, dan O. Seperti itu. Nah, teman-teman, karena kita tadi udah bahas salah satu huruf Jepang, salah satu ya teman-teman ya, yaitu huruf hiragana. Yuk sekarang kita bahas salah satu lagi huruf Jepang nih teman-teman, namanya huruf katakana. Nah, huruf katakana ini apa gitu ya? Huruf katakana ini adalah huruf yang dipakai untuk menuliskan kata-kata atau kosakata yang berasal dari bahasa asing teman-teman, atau bahasa serapan gitu. Kayak misalnya nih, nama orang asing, tempat asing, atau kata atau kalimat yang diambil dari bahasa asing, kayak misalnya email dan lain-lain begitu. Dan juga ada di satu posisi di mana huruf katakana ini digunakan untuk kata-kata yang ingin ditekankan, seperti itu. Nah, sama halnya dengan huruf hiragana, jumlah huruf katakana juga pada intinya, pada dasarnya ada 46 huruf. Dan secara alfabet, bisa kita katakan seperti itu ya, secara alfabet atau secara terperinci hurufnya itu urutannya sama kayak huruf hiragana. Bedanya di penulisannya aja teman-teman. Nah, kayak mana sih huruf katakana itu? Yuk, sekarang kita belajar sama-sama yuk. Nah, ini dia teman-teman, huruf katakana dalam bahasa Jepang. Kita mulai ya. A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So, Ta, Ci,
na, ni, nu, ne, no, ha, hi, fu, he, ho, ma, mi, mu, me, mo, ya, yu, yo, ra, ri, ru, re, ro, wa, o, en. Nah, ini dia teman-teman huruf katakana. Nah, kayak yang aku bilang tadi teman-teman, huruf katakana itu sama dengan huruf hiragana. Artinya, huruf katakana juga mengalami perubahan bunyi apabila ditambah teng-teng dan maru. Kayak misalnya nih, ga, gi, gu, ge, go, za, ji, zu, ze, zo. Da, ji, ju, ju, de, do, ba, bi, bu, be, bo, pa, pi, pu, pe, po. Nah, huruf katakana juga mengalami perubahan bunyi apabila ditambahkan huruf kecil di bawahnya seperti huruf hiragana kemarin nih teman-teman. Kayak misalnya nih, kya, kyu, kyo, gya, gyu, gyo, sha, shu, sho, ja, ju, jo, ca, cu, co, nya, nyu, nyo, hya, hyu, hyo, bya, byu,
bio, pia, piu, pio, mia, miu, mio, ria, riu, ria. Selesai. Sedikit tambahan untuk pengetahuan kita bersama bahwa di dalam bahasa Jepang atau di dalam huruf Jepang itu tidak ada huruf L, X, dan V. V ya teman-teman, V, huruf V. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya nih ada salah satu bahasa serapan dari bahasa Inggris, misalnya kayak video. Nah, itu kan dari huruf V ya, teman-teman ya. Video. Nah, video. Ini kan huruf V ya, teman-teman ya. Nah, di dalam bahasa Jepang, apabila ketemu atau menjumpai salah satu bahasa serapan yang berasal dari huruf V, maka huruf V-nya ini diganti dengan huruf B. Jadi, video menjadi video. Seperti itu. Dan penulisannya, karena ini berasal dari bahasa asing, ditulis dengan menggunakan huruf katakana. Nah, karena dia berasal dari bahasa asing, maka ditulis dengan menggunakan huruf katakana. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi, video, bi-de-yo. Bi-de-yo. Bide. Nah, aku juga mau kasih tahu ke teman-teman mengenai beberapa hal nih yang perlu diperhatikan dalam mengucapkan huruf konsonan dalam bahasa Jepang, yang kalau di suatu saat dia bisa jadi kayak bahasa Indonesia gitu. Tapi ada saat-saat tertentu yang dia mengalami perubahan. Misalnya huruf G atau konsonan G, kalau dia letaknya di depan atau di awal kata, maka dia dibaca seperti huruf G kita biasanya, teman-teman. Misal nih, gakko gitu ya. Karena G ini di depan atau di awal kata, maka kita bacanya itu kayak huruf G biasa dalam bahasa Indonesia. Gakko. Tapi apabila dia diletakkan atau berada di tengah kalimat atau di akhir kata, di tengah kata, dia berubah bunyinya, teman-teman. Misalnya kayak kita ambil contoh. Nah, kalau bahasa Indonesia ini kita bacanya nagai ya, teman-teman ya, nagai. Nah, dalam bahasa Jepang ini bisa dibaca dengan nangai. Seperti itu. Tapi dalam penulisan huruf hiragananya, N-nya tidak ditulis. Maka nulisnya tetap kayak biasa, huruf hiragana nangai. Seperti itu, teman-teman. Atau kalau di akhir kalimat misalnya, atau di akhir kata misalnya ya, kita ambil contoh nih, satu huruf lagi ya, huruf N. Kalau huruf N ini, kalau dia berada di akhir kata atau akhir kalimat, maka ini tidak dibaca N, tapi dibaca seperti huruf ang kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau ini tulisannya jikan, maka kita baca jikang. Ada NG di sini, ada ong-nya. Tapi dalam penulisan huruf hiragananya, dia tetap menggunakan huruf N. Membacanya saja yang berubah bunyinya, tapi dalam penulisannya dia tetap seperti huruf awalnya. Seperti itu.
Nah, ada lagi nih teman-teman yang perlu kita perhatikan dalam bahasa Jepang, yaitu bunyi N, bunyi huruf N ya. Selain dia di ujung kata itu bisa berubah bunyinya menjadi eng, gitu ya. Maka bunyi huruf N ini kalau dia letaknya di tengah kalimat, di tengah kata, itu dia berubah bunyinya bisa menjadi huruf M ataupun huruf B atau P gitu ya. Apabila salah, mohon maaf, dia berubah menjadi huruf M, bunyinya berubah menjadi huruf M apabila diikuti dengan huruf P atau B. Misalnya nih, nah ini kalau kita baca dalam bahasa Indonesia bacaannya sanpo begitu ya teman-teman ya. Nah dalam bahasa Jepang ini kita baca sampo, sampo artinya jalan-jalan ya. Nah ini kita baca M di sini teman-teman karena dia ketemu sama P, N-nya ketemu sama P gitu. Tapi dalam penulisan huruf hiragananya tetap menggunakan huruf N biasa, sampo. Kemudian kita ambil contoh lain nih, kayak misalnya dia yang ketemu sama huruf konsonan B. Apa ya? Oh ya, yang ini nih teman-teman nih. Nah, kalau bahasa Indonesia ini kita bacanya sanbyaku. Seperti itu kan ya. Nah, dalam bahasa Jepang ini kita bacanya sambyaku. Karena N-nya ketemu dengan konsonan B. Maka kita bacanya jadi huruf M di sini. Sambyaku. Dan tetap sama seperti yang di atas, penulisannya tetap menggunakan huruf konsonan N sendiri. Tidak diganti dengan huruf lain. Seperti itu. Sambyaku. Artinya 300. Nah, kemudian nih teman-teman, dalam bahasa Jepang, huruf R itu tidak diucapkan dengan jelas seperti huruf R dalam bahasa Indonesia gitu ya. Dia ucapkannya itu lembut. Tapi karena kita orang Indonesia dan biasanya orang Jepang itu paham bagaimana pengucapan huruf R kita, ya mereka asik-asik aja gitu, nggak terlalu komplain gitu ya. Terus kemudian huruf S ini teman-teman nih. Kalau huruf S itu seperti huruf S dalam bahasa Indonesia biasa. Sa, se, so gitu ya. Kecuali dia untuk shi. Kalau shi dianya seperti kita huruf Arab ya. Arab shin. Dia pakai, kalau pengucapannya dalam bahasa Indonesia bisa nulisnya kayak gini ya teman-teman ya. Shi. Nah, seperti itu. Nah, dalam bahasa Jepang, kita juga mengenal yang namanya konsonan rangkap, teman-teman. Nah, konsonan rangkap tuh. Kalau konsonan rangkap berarti konsonannya ada 2 gitu ya, teman-teman ya. Nah, misalkan nih kito. Nah, ini konsonan kan ya, K, I vokal, T konsonan, T lagi konsonan, lalu O vokal. Jadi ada 2 konsonan di sini dengan 2 konsonan yang sama ya, huruf T. Maka penulisannya dalam huruf hiragana ini tidak perlu ditulis T-nya, bingung kan ya? T-nya sendiri gimana gitu. Nah, untuk penulisannya ini ki, di sini to. Jadi T-nya ini gimana? Tambahkan cu kecil di bawahnya. Seperti itu. Kito. Atau misalnya contoh lain nih. Kipu. Karcis ya. Kipu. Kita tulis ki-nya. Lalu pu-nya. P-nya satu lagi. Tambahkan cu kecil di bawahnya. Maka bacaannya menjadi kipu. Gimana? Asik kan?
Nah, satu lagi nih teman-teman, sedikit pengetahuan dalam bahasa Jepang. Kalau dalam bahasa Jepang itu huruf vokal atau huruf hidup gitu ya, yang huruf vokal U dalam bahasa Jepang, kalau letaknya dia di akhir kata atau di akhir kalimat, itu biasanya nggak dibunyiin atau nggak disebutin gitu. Apabila letaknya di ujung kata atau kalimat yang mengandung kata kerja. Kayak misalnya nih, tabe masuk. Tabe masuk nih teman-teman. Ini tulisannya tabe masuk kan ya. Tapi dalam bahasa Jepang ini dibaca tabemas. U-nya tidak dibaca. Namun dalam penulisan huruf hiragananya tetap ditulis ta, be, mas. Seperti itu. Jadi ini ta, be, ma, su. Tapi dalam pengucapan U-nya tidak dibaca, maka ini tulisan ini dibaca tabe mas. Tabe mas. Nah, kemudian ada lagi nih yang mengalami perubahan yang seperti itu juga. Misalnya apa ya? Oh, bentuk lampau nih, bentuk lampau. Misal de shita. De shita. Kalau kita tulis dalam huruf hiragana, de shita. Seperti ini ya. Tapi dalam pengucapannya, dalam pengaplikasian omongannya, ini I-nya kita tidak baca teman-teman. Maka deshita ini akan dibaca deshta. Deshta. I-nya hilang. Seperti itu ya. Nah, kemudian nih teman-teman, ada juga loh dalam bahasa Jepang itu kan banyak ya kosakatanya ya. Nah, jadi ada dalam bahasa Jepang mengartikan atau arti kata dalam bahasa Jepang itu dibedakan berdasarkan panjang dan pendeknya huruf vokal. Nah, seperti itu. Jadi, panjang dan pendeknya huruf vokal. Kayak misalnya yuki. Yuki dengan yuki. Nah, walaupun penulisannya atau hurufnya itu sama, ada huruf Y, U, K, dan I, tapi U-nya di sini panjang. Ada 2 huruf U, artinya U-nya panjang ya teman-teman. Dengan yang satu huruf U, ini artinya beda. Nah, kalau yang satu huruf U ini artinya salju, dan kalau yang 2 huruf U-nya ini artinya berani. Nah, jadi perlu diperhatikan oleh teman-teman yang mau belajar bahasa Jepang. Jadi kita itu harus memperhatikan yang namanya panjang dan pendeknya huruf vokal. Seperti itu. Karena kalau misalnya kita salah dalam pengucapan panjang dan pendek huruf vokal itu, terus kita juga salah dalam penulisannya, maka artinya juga otomatis salah. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi bisa kita bilang atau bisa kita sebutkan bahwa kalau bahasa Jepang ini tuh sama kayak bahasa Arab dan bahasa Mandarin gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa membedakan makna atau arti dari sebuah kata itu berdasarkan panjang dan pendeknya bunyi dari kata tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kayak yang tadi tuh aku tulisin Yuki dengan Yuki, nah itu beda ya. Kemudian Koko dengan Koko, Koko dengan Koko. Nah, ini artinya di sini, yang ini artinya SMA. Nah, beda banget kan ya, jauh ya. Nah, jadi ini yang harus benar-benar teman-teman perhatiin kalau teman-teman mau belajar bahasa Jepang. Jadi, selain hurufnya,
kita juga belajar yang namanya pengucapan vokal pendek dan panjangnya. Terus juga kita harus tahu bagaimana huruf-huruf konsonannya, pengucapan misalnya huruf konsonan G itu di awal seperti apa, di tengah seperti apa, huruf N juga seperti itu, di akhir seperti apa gitu ya, di tengah seperti apa. Dan kemudian kalau misalnya dalam bahasa serapan, ada nggak sih perubahan dari kata yang kita serap dari bahasa asing seperti itu. Kayak misalnya tadi tuh udah contohin ya, video itu berubah menjadi video. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi disesuaikan sama kemampuan orang Jepangnya gitu ya, kalau kita bisa bilang kemampuan orang Jepangnya, lidah orang Jepangnya kalau kita ngomongnya. Dan kita juga harus tahu huruf-huruf konsonan apa saja sih yang tidak ada dalam bahasa Jepang. Nah, itu yang benar-benar harus kita perhatikan teman-teman. Dan satu lagi nih, kalau untuk penulisan huruf kayak misalnya nih huruf vokal yang panjang, ada nggak sih bedanya dengan huruf vokal yang pendek? Ada teman-teman. Nah, ini aku tunjukin ya. Kayak misalnya nih kita ambil yang ini ya, koko, koko. Kalau ditulis dalam huruf hiragana mungkin kita udah paham ya teman-teman ya, koko. Udah gini doang di sini. Nah, kalau yang satu lagi ko, artinya SMA. Tapi kalau misalnya kita tulis dalam huruf Romawi, ada nggak sih tanda khusus seperti itu ya? Nah, ada teman-teman tanda khususnya. Kayak misalnya ini ya, ko. Ini kita huruf K, O, K, O. Seperti biasa, hanya saja tambahkan garis di atasnya. Jadi kalau dengan seperti ini, koko dan koko sama-sama huruf KO, KO, ini dua-dua nih, dua kata ini hurufnya sama nih, dua-dua, 4 huruf. Yang membedakan adalah tanda yang di atasnya saja. Nah, kalau ada tanda di atasnya artinya itu adalah vokal panjang. Dan vokal panjang ini biasanya beriringan ya teman-teman ya. Kayak misalnya O dengan U, O dengan O, A dengan A, I dengan I, yang seperti itu. Tapi kalau I, vokal I biasanya tidak ditulis garis di atasnya. Kita tulis kayak biasa aja. Jadi misalkan Oji-sang artinya kakek dengan Oji-sang paman. Jadi I-nya itu ditulis seperti biasa, I-nya 2. Seperti itu. Nah, asik ya teman-temannya, ternyata belajar bahasa Jepang gitu ya. Banyak banget yang bisa kita gali, tapi nggak ngebosenin gitu kan ya. Nah, mulai dari huruf Jepangnya yang ada macam-macam. Tadi kita udah belajar 2, huruf hiragana dengan katakana, tuh kan. Nah, kemudian juga kita belajar cara pengucapannya seperti itu. Kayak misalnya vokal, terus konsonan. Konsonannya itu kan juga ada yang mengalami perubahan bunyi, bagaimana di awal, bagaimana di tengah, gitu kan? Bagaimana di tengah, bagaimana di akhir, seperti itu ya. Terus konsonan apa saja yang tidak ada dalam bahasa Jepang. Terus juga kita udah bahas mengenai kata serapan, walaupun masih cuma 1 ya contohnya ya. Besok-besok kita sambung lagi contoh kata serapan dalam bahasa Jepang gitu ya. Terus juga kita udah bahas mengenai konsonan ganda nih. Tadi hampir lupa nih, konsonan ganda kita bahasnya cuma dikit ya. Jangan lupa nih, konsonan ganda yang juga benar-benar harus kita perhatikan, terutama dalam penulisan huruf hiragananya teman-teman. Nah, ini yang benar-benar harus kita perhatikan ya. Terus juga penghilangan bunyi vokal gitu. Penghilangan bunyi huruf vokal, kayak misalnya yang seharusnya penulisannya desu, ternyata kita bacanya des. Yang penulisannya desita, kita ternyata bacanya deshita. Nah, seperti itu. Terus juga
pengucapan vokal pendek dan panjangnya, dan yang lain-lain. Sebenarnya seru banget ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin untuk video pertama ini kita bahas sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Next, nanti kita bahas lebih terperinci lagi mengenai huruf-huruf Jepang. Kalau ada yang penasaran mengenai huruf kanji, boleh nanti kita bahas sedikit demi sedikit ya teman-teman ya. Oke, thank you yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya, dan mungkin dari awal video ada beberapa hal yang salah gitu misalkan ya. Ya, mohon sarannya. Jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Thank you, bye-bye. Assalamualaikum.